Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga masih dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rida di mata kuliah yang sama, akuntansi biaya 1. Untuk pertemuan 14 kali ini saya akan membahas tentang perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ya. Kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang pesanan dan seterusnya, nah kali ini kita akan membahas tentang aktivitas. Jadi biaya ini kita bisa hitung tapi didasarkan pada aktivitas yang terjadi ya. Seperti apa? Kita langsung ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini diharapkan teman-teman yang pertama memahami efek potensial akibat penggunaan laporan biaya produk dan pengambilan keputusan. Yang kedua, menjelaskan cara kerja sistem perhitungan biaya berdasarkan produk dengan 2 tahap. Yang ketiga, membandingkan dan menemukan perbedaan antara metode alokasi keseluruhan pabrik dan metode alokasi departemen. Yang keempat, menjelaskan keterkaitan antara perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dan sistem perhitungan biaya berdasarkan produk dengan 2 tahap. Kelima, menghitung biaya produk menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Keenam, membandingkan metode penghitungan biaya berdasarkan aktivitas dengan metode perhitungan biaya produk departemen yang umum digunakan. Ketujuh, menunjukkan aliran biaya pada akun-akun menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dan yang kedelapan, menerapkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas pada layanan pemasaran dan administrasi. Nah, sebelum masuk ke outline yang pertama, saya sampaikan ke teman-teman bahwa jangan lupa setelah menyimak materi, teman-teman nanti sampaikan dan ketik di kolom komentar di channel saya, Rida Sang Juara, dengan mengulas intisari dari video yang saya sampaikan ini, minimal 250 kata disertai dengan keywordnya. Nah, keyword nanti akan saya sampaikan di tengah-tengah paparan saya. Oke. Masuk ke outline yang pertama, kita akan membahas tentang biaya produk yang dilaporkan dan pengambilan keputusan. Nah, biasanya kalau kita memiliki pemasok ya, untuk produk-produk manufaktur misalkan saja, kita akan membutuhkan bahan baku gitu kan dari pemasok. Nah, pemasok ini kita juga harus melihat apakah dalam progres satu periode dia kinerjanya bagus begitu. Nanti di periode berikutnya kita akan mereview, kita akan mengevaluasi apakah pemasok tersebut produknya ya, bahan bakunya maksud saya ini apakah akan dilanjutkan ya, apakah akan dihentikan. Nah, kebetulan yang disinggung di sini adalah menghentikan produk. Pokok permasalahannya adalah biaya produk yang dilaporkan memperlakukan semua biaya overhead seolah-olah biaya tersebut berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung. Nah, terkadang kalau kita melihat bahan baku kan kita tahu ya yang namanya biaya produksi itu kan ada bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Nah, ada yang mengatakan bahwa ketiga atas ini adalah semuanya berbeda jenis. Nah, ada yang mengatakan biaya overhead itu paling beda di antara dua biaya lainnya yaitu bahan baku dan tenaga kerja. Nah, ini ada pengecualian ya teman-teman, dikatakan bahwa memang biaya overhead ini dikatakan berbeda dengan biaya tenaga kerja langsung, tetapi ya ini dikatakan kecuali ya, tidak berlaku untuk dua alasan. Yang pertama, beberapa biaya overhead dapat diperbaiki dan mengurangi jumlah barang yang dibuat sehingga tidak mengakibatkan biaya tetap rendah. Nah, ini jika misalkan mengurangi jumlah barang yang misalkan kita akan memproduksi kemudian kita mengurangi jumlah barang, nah kita kurangi yang biasanya biaya tetapnya misalkan 300.000 ya. Nah, kalau kita kurangi dengan kapasitas 100 unit, kita kurangi menjadi 80 unit, tetap biayanya akan tetap 100.000 gitu loh teman-teman, biaya tetapnya. Jadi tidak mempengaruhi gitu ya. Kemudian yang kedua, beberapa biaya overhead bisa bervariasi tetapi dengan pemicu biaya selain tenaga kerja langsung. Nah, klasifikasi biaya overhead ini kan sebenarnya tergantung dari cost drivernya ya teman-teman. Jadi ada yang namanya biaya pemicu atau pemicu biaya. Nah, biaya overhead itu bisa bervariasi ya tergantung dari pemicunya, pemicu biayanya, tergantung dari cost drivernya ya. Kalau cost drivernya tenaga kerja langsung, contoh saja misalkan misalkan perusahaan yang merakit mobil
ya kan? Yang merakit otomatis kan cost driver, pemicu biayanya apa? Pemicu biaya adalah tenaga kerja, ya enggak? Nah, misalkan selain tenaga kerja apa? Ada enggak? Ada gitu loh ya. Jadi tidak hanya tenaga kerja langsung ya, tapi biaya overhead ini bisa jadi selain yang tenaga kerja langsung ya. Nah, ini adalah contoh ya, teman-teman juga bisa rujuk di buku ya yang kita bahas bareng-bareng ya. Jadi di buku yang referensinya sudah pernah saya sampaikan, ini ada contohnya. Teman-teman bisa belajari PPT saya ini atau mungkin cukup dengan membaca literaturnya juga bisa ya, karena isinya sama. Contoh saja ya di sini, anggaplah biaya overhead dialokasikan menggunakan biaya tenaga kerja langsung, sehingga kita dapat menggunakan hasil perhitungan ya tampilan sekian, ditemukan kembali pada tampilan sekian. Nanti kita di sini akan ada tabel ya. Nah ini dia. Oke, tampilan 91 ini untuk biaya lini ya teman-teman. Ingat bahwa biaya lini atau lini produk itu adalah suatu biaya ya yang dibiayakan karena adanya produk yang saling berkaitan, tuh namanya lini produk. Contoh misalkan perusahaan kosmetik selain memproduksi lipstick, dia ada bedak kayak gitu-gitu, ada blush on, itu namanya lini produk ya. Pada saat tampilan ini teman-teman ya, ini adalah biaya produk untuk bulan Januari tahun kedua si Great Boot. Ceritanya ini adalah perusahaan perahu ya maksud saya, menggunakan menggunakan dasar alokasi yang digunakan adalah tenaga kerja ya. Jadi ini cost drivernya adalah tenaga kerja. Ada dua unit ya teman-teman, C27 dengan C20 ini adalah bisa dikatakan mungkin tipe jenisnya ya, dan ini adalah totalnya. Nah, unit yang diproduksi misalkan ini sekian ya, 10, ini yang C20 30, totalnya sekian. Jam tenaga kerja langsung ini terdiri dari apa saja? Nah, ada biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead. Nah, ini diestimasikan 120% nih teman-teman ya. Nah, ketemu di jumlah ya, ketemu totalnya. Nah, biaya per unitnya, nah ini dia. Biaya per unit ini didapat dari mana? Didapat dari 198 ya, total dari semua biaya ini yang ini ya, dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi, ketemu biaya per unit gitu. Jadi ini adalah contoh pada saat kita mau melihat biaya itu tergantung dari cost drivernya dulu ya, tergantung dari ini dia tadi, karena ini kan cost drivernya ada jam kerja ya, jam kerja dan tenaga kerjanya. Jadi seperti ini contohnya kurang lebih. Nah, ini masih sambungan. Nah, biaya grade yang tadi untuk membuat perkiraan biaya produk bila perusahaan memproduksi 30 unit perahu C20 tanpa. Nah, jadi tanpa C27. Tadi kan ada dua tuh, C27 dan C20. Nah, bagaimana sih misalkan tidak diproduksi untuk C20, C27 maksud saya. Nah, hanya akan bisa menghitung seperti ini dong, otomatis ya nggak, C27-nya dihilangin. Nah, ketemunya angkanya jadi begini nih teman-teman. Total biayanya sekian dengan tingkatnya menjadi 210% ya. Biaya unitnya sedang ya, biaya unitnya sedang 9.260 ya. Oke. Nah, ini adalah deskripsi mana pada saat kita tidak memproduksi yang tadi C27 ya, kita hanya menghitung biaya untuk yang C20 saja ya. Di sini ini kurang lebih seperti ini ya. Adanya perbedaan yang terjadi karena perkiraan biaya overhead. Tarif overhead pada tampilan ini ya teman-teman, itu kan tadinya di awal kan 120 ya, itu karena ada dua jenis tipe produk ya. Ketika hanya satu produk saja ya, itu berubah nih biaya tenaga kerja langsungnya yang menjadi hanya 78.000 saja US dollar teman-teman di sini ya. Oke, kita dapat memperkirakan bahwa biaya overhead pabrik seharusnya segini. Dapat dari mana? Estimasi yang tadi di awal ada 120% ya, dikali dengan ini ya, biaya tenaga kerja langsung. Kan memang cost drivernya tenaga kerja langsung, berarti itu yang dihitung gitu ya. Kemudian sebaliknya akuntan memperkirakan biaya overhead menjadi 163.800. Ini adalah estimasi ya, kira-kira total biaya adalah segini. Ini 163.800. Ini saya kira masih mudah ya.
Nah, ini sedikit penjelasan ya. Jadi, akuntan biaya telah memberikan perkiraan biaya overhead dengan dan tanpa C27 yang tadi ya. Kita dapat segera mengetahui inti permasalahannya. Meskipun beberapa biaya overhead memperkirakan penurunan jika C27 tidak diproduksi, beberapa bagian lain tidak akan berubah. Yang tadi sudah saya sampaikan di statement yang awal. Dengan mengamati hasil perhitungan yang tetap sama, Anda dapat melihat bahwa perhitungan tersebut termasuk pengawasan, penyusutan, dan berbagai komponen biaya lainnya. Melalui perhitungan tarif overhead yang ditetapkan, sistem akuntansi biaya memperlakukan semua biaya overhead seperti biaya variabel yang berkaitan dengan dasar alokasi. Hal ini tidak dibenarkan ya, dan jadi di kasus grade tidak berlaku. Oke. Jika para manajer di grade mengandalkan sistem akuntansi biaya dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau menghentikan produk ini, jadi kan ceritanya ini produk C27 mau diproduksi secara berbarengan dengan C20 atau tidak sih, sebenarnya kan begitu. Ingin mengambil keputusan kan harus dihitung dulu dong biayanya, ya enggak? Nah, jadi mempertahankan atau menghentikan produk C27 ini sebagai sebuah produk ya. Sistem biaya memberikan biaya unit yang berpotensi tidak akurat. Misalnya, sebagai hasil dari penggunaan biaya pada sistem akuntansi biaya, manajer memutuskan untuk menghentikan. Nah, ternyata dihentikan nih. Biaya untuk unit perahu yang dilaporkan akan meningkat dari yang tadinya 2 produk itu ya, ketemu tuh biaya periodenya adalah cuma 6 ya, 6.920. Nah, sedangkan C27-nya dihilangkan menjadi naik sedikit nih teman-teman, menjadi 9.260 ya. Ini ada perubahan nilai, menyebabkan peningkatan sekitar 34%. Jika manajer mencoba untuk menaikkan harga unit C20 dengan jumlah yang setara, pasar tidak mungkin memenuhinya ya. Kalau dinaikin juga takutnya nanti nggak laku kan gitu. Akibatnya mereka menghadapi dua pilihan yang merugikan, tetap menjalankan bisnis tetapi kehilangan uang atau menghentikan bisnisnya. Jadi dua kondisi ini memang terjadi, dan bagaimana seorang manajer itu harus bisa memutuskan ya, apakah dia akan mempertahankan produk, apakah dia akan melanjutkan atau dia meniadakan atau tetap bertahan tapi rugi, atau memang harus menghentikan bisnis. Jadi nah, peran akuntansi biaya di situ loh teman-teman ya. Nah, ada istilah yang namanya the debt spiral ya. Ini sebuah proses yang diawali dengan upaya peningkatan harga untuk menentukan biaya produk yang dilaporkan ya atas dasar kehilangan permintaan. Jadi permintaannya menurun ya, masih melakukan biaya yang masih tinggi dan lainnya sehingga perusahaan berhenti beroperasi. Artinya biayanya ya, jadi permintaan pembelian itu menurun, tetapi biaya yang dilaporkan masih terbilang tinggi, bahkan akan lebih tinggi. Itu namanya the debt spiral yang berorientasinya kepada kebangkrutan atau kolaps ya. Ini adalah siklus commodity debt spiralnya teman-teman. Dari memproduksi ya, dari proses dia sudah menurunkan harga, kemudian dia dampaknya menjadi berkurang keuntungannya kan, kemudian dia melihat lagi evaluasi dengan budgeting ya, sudah mengurangi biaya juga ya, ternyata terpaksa masih rugi-rugi juga, akhirnya dia melakukan ya namanya cut R&D ya, jadi pengurangan ya, mengurangi biaya di bagian marketing juga ya, terus melihat dari capability-nya juga, NPD-nya, terus ya yang paling terakhir ya itu posisi tingkat bangkrut di posisi terendah ini, makanya dia dibilangkan dengan debt spiral seperti ini. Jadi memang ini adalah suatu proses juga ya, manakala perusahaan tidak mampu mempertahankan, tidak going concern ya, tidak bisa survive dengan kondisi perusahaan dengan adanya permasalahan ya, kaitannya dengan biaya dan faktor-faktor lainnya. Masih dengan lanjutannya, bahkan debt spiral dapat terjadi di perusahaan yang sedang mengalami peningkatan permintaan. Nah, jangan salah teman-teman. Menurunnya permintaan itu bisa jadi indikasi menjadi debt spiral atau kebangkrutan. Tetapi meningkatnya permintaan juga bisa diindikasikan dengan debt spiral ya. Sebagai contoh,
perusahaan cenderung menambah kapasitas dengan meningkatkan permintaan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengadaan pabrik dan peralatan baru. Ceritanya nih ya, peningkatan kapasitas akan disertai dengan peningkatan biaya. Benar nggak? Kalau kapasitasnya bertambah, otomatis kan biayanya juga bertambah. Tanpa peningkatan serupa dalam output. Outputnya tidak terlalu signifikan ya perubahannya, sehingga tidak ada dalam waktu dekat. Nah, contohnya lagi nih ya. Jika penurunan permintaan untuk C27 yang tadi ya contoh kasusnya karena berbagai alasan aktivitas ekonominya rendah, adanya resesi ya kelesuhan gitu, adanya perubahan selera perahu ya sistem akuntansi biaya grain akan melaporkan biaya yang lebih tinggi untuk kedua model perahu layar. Kan tadi contoh kasusnya memang ada dua tipe perahu layar ya C20 sama C27. Jika pelanggan meninggalkan perusahaannya misalkan Prita mengalami kebangkrutan, penurunan permintaan akan menyebabkan biaya yang dilaporkan menjadi lebih tinggi. Ya, jadi otomatis biaya itu tidak bisa, maksudnya pendapatnya tidak bisa mengcover atau menutup semua biaya, ya. Jadi ya nanti ujung-ujungnya akan terjadi kebangkrutan. Masuk ke outat yang kedua, alokasi biaya 2 tahap ya teman-teman. Untuk mengalokasikan sejumlah biaya dalam kelompok biaya untuk masing-masing objek biaya yang serupa, produk atau jasa yang menarik. Ya. Nah, oke. Objek biaya tahap pertama ya, alokasi pada tahap pertama memungkinkan kita untuk memilih beberapa pemicu biaya. Ya, jadi pemicu biaya itu adalah cost driver-nya, yaitu sesuatu yang bisa menimbulkan biaya, itu namanya pemicu biaya ya. Misalnya tenaga kerja langsung dan jumlah jam kerja mesin yang digunakan untuk mengalokasikan biaya produk ya. Bisa akun-akun overhead seperti perlengkapan, penyusutan dan sebagainya. Ini namanya cost driver juga ya teman-teman ya. Nah, pilihan umum lainnya menggunakan departemen-departemen yang ada di dalam pabrik. Ya, oke. Nah, masuk ke sistem alokasi biaya 2 tahap. Jadi kalau biaya 2 tahap itu langkahnya ada 2 tahap pengalokasian atau pendistribusian biaya ya. Ini tampilan alokasi biaya dengan 2 tahap. Alokasi yang pertama ke berbagai departemen ya. Ceritanya ini adalah biaya overhead pabrik ya teman-teman. Di tahapan pertama biaya overhead ini akan dialokasikan di 2 departemen, misalkan ada 2 departemen ya. Departemen pertama itu ada misalnya departemen produksi, yang kedua adalah departemen perakitan. Nah, di dalam departemen tersebut pasti ada dong yang namanya cost driver ya. Ada pemicu biayanya. Nah, di sini ada jumlah jam mesin, ya, jam kerja mesin dan seterusnya ya. Jumlah jam kerja mesin maksudnya. Kemudian yang di perakitan, departemen perakitan ini bisa jadi misalkan jam kerja tenaga kerja langsung ya, biaya tenaga kerja karena memang berkaitan dengan perakit ya. Kalau ini kan produksi berarti ya menggunakan teknologi, artinya ada alat gitu mesinnya. Jadi tahapan pertama itu biaya overhead ini mengalokasikan ke tiap departemen, itu tahapan yang pertama ya. Kemudian yang tahapan yang kedua dari masing-masing departemen ini mengalokasikan langsung ke produk begitu ya. Dasarnya memang atas pemicu biaya ini teman-teman, makanya ini kenapa dibilang 2 tahap ya gitu. Jelas ya. Alokasi biaya 2 tahap dan pemilihan pemicu biaya. Ini contoh 96 ini adalah kuartal ketiga data biaya produksi area produk Port Arthur ceritanya ya. Jadi menunjukkan data pengoperasian pabrik Port Arthur untuk kuartal ketiga. Sistem biaya pabrik tersebut menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan produk tradisional ya, yang mengalokasikan biaya overhead pabrik ke produk ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan cost drivernya, tenaga kerja langsung. Nah, ini contoh saja ya teman-teman, ilustrasi. Jadi ada tipe J25P sama J40X ya, dan ini adalah totalnya di kolom yang D. Nah, ini adalah perkiraan daripada jumlah jam kerja mesin untuk perakitannya ya. Dibutuhkan yang ini dibutuhkan segini, yang ini dibutuhkan segini. Nah, biaya bahan bakunya terdiri dari tenaga kerja langsung ya,
kemudian ini sisi perakitan, sisi pengemasan, kemudian totalnya ya bisa diketahui di sini. Total biaya langsungnya teman-teman ya dari setiap tipe ya, totalnya sekian. Nah, kemudian biaya overhead untuk gedung sekian, pengemasan sekian, total overheadnya sekian. Nah, dan total biayanya semuanya adalah segini nih teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kita harus menyimak total biaya langsungnya dari setiap tipe ya, kemudian total biaya overheadnya gitu biasanya. Nah, untuk laporan biaya unit kuartal ketiga ya, nah yang tadi itu masih sambungan, ini laporan biayanya ya. Jadi teman-teman sampaikan nih berapa sih unit yang diproduksinya, kemudian jumlah biayanya ya, jumlah biayanya berapa ya, perakitan, pengemasan dan seterusnya sampai ketemu yang namanya ini biaya unit ya. Tarif alokasi biaya overhead di area Port Arthur ya 90% dari sini ya teman-teman dapatnya ya. Ini agak ngeblur ya, kurang jelas tapi dapatnya dari sini. Biaya overhead itu dibebankan ada ketentuannya ya 90% dari biaya tenaga kerja langsung dari yang ini ya. Oke. Di sini diperoleh 2430 sama 27. Ini tadi di slide yang tadi ya, teman-teman ya. Tinggal ditambahkan saja. Lihat tampilan 97 yang menunjukkan laporan biaya unit ya. Berdasarkan biaya yang dilaporkan, bagian pemasaran menetapkan harga awal sebesar sekian. Dapat dari mana nih? Nah, ini didapat dari biaya per unit ini ya. Dari setiap tipe dikali dengan 130% ya untuk tipenya. Dan dapat 137,25 ini dapat 28 ini didapat dari yang ini ya, biaya unit dikali dengan 130%. Ya, 130 ini udah ketentuannya teman-teman ya, jadi nggak usah bingung ya. Oke. Yang tadi itu hanya contoh ya, tapi yang penting kita tahu gitu loh. Ya, diagram dua tahap ini adalah diagramnya, teman-teman. Ya. Tampilan 98 ini bentuk diagramnya yang tadi kita alokasikan dua arah kan begitu ya. Nah, kalau ada biaya langsung berarti ya apa sih biaya langsung? Biaya yang langsung kita alokasikan ke produk kan begitu. Jadi biaya langsung ini tidak melalui ini dan ini gitu ya, tapi melalui langsung ke produknya gitu kalau biaya. Jadi si Janus ini ceritanya Janus itu manajer gitu ya. Janus ini adalah akuntan biaya maksud saya. Janus memutuskan untuk mencoba dua tahap sistem alokasi biaya. Nah, pada tahap pertama biaya overhead akan dialokasikan untuk dua gedung. Ini ceritanya dua departemen ya. Tahap kedua, biaya overhead dari masing-masing departemen akan dialokasikan pada produk. Setelah dari departemen dialokasikan ke bawah. Ya, dialokasikan ke produknya seperti yang tadi ilustrasi yang tadi yang di depannya. Sehingga oleh karena itu ya, jadi pabrik menggunakan bagian produksi dan pentingnya biaya peralatan gedung perakitan. Jadi ini kan sebenarnya karena pemicu menjelaskan karena dia pemicunya berbeda ya. Tadi sama yang sekarang kan berbeda otomatis ya ini juga berbeda gitu loh ya, nanti penghitungannya juga akan hasilnya berbeda, angkanya berbeda. Nah, untuk tarif overhead teman-teman ada rumusnya. Ini rumusnya sudah formula paten gitu ya maksud saya. Jadi sudah baku. Nah, saya mau bilang baku. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nah, dari masing-masing departemen yang tadi, ya ada perakitan dan pengemasan, teman-teman hitung nih caranya rumusnya ini, ya biaya overhead yang dianggarkan dibagi dengan biaya jam kerja mesin yang dianggarkan. Tadi di situ ditampil itu sudah ada ya angka 1.620.000 ya dibagi dengan 36.000. Ini dapat dari mana? Dilihat dari jumlah jam kerja mesinnya. Tadi juga sudah ada di tabel. Ya, teman-teman tinggal masukkan ketemulah angka 45 per jam kerja mesin. Kemudian dari departemen pengemasan juga sama nih teman-teman ya. Dicari biaya overhead yang dianggarkan ya dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung yang dianggarkan. Angka tinggal masukkan saja ketemu di sini 60% dari biaya tenaga kerja langsung. Ya, ini kurang lebih adalah laporan biaya unit kuartal ketiga. Ya, ini dia. Ya, jadi jelas ya unitnya, bahan bakunya berapa, biaya overheadnya yang dibebankan apa aja, ketemu biaya unitnya sekian-sekian gitu.
Ya, jadi tergantung dari cost drivernya juga dan departemennya juga ya, teman-teman. Kemudian dihitung rumusnya, ya. Ya, tarif khusus keseluruhan pabrik versus dengan keseluruhan departemen, ya. Ada metode alokasi keseluruhan dan ada juga yang metode alokasi antar departemen ya, teman-teman. Nah, kita bahas dulu yang pertama, alokasi keseluruhan pabrik atau plant-wide allocation method. Ini metode alokasi yang menggunakan satu kelompok biaya untuk seluruh pabrik ya. Menggunakan satu tarif ya, alokasi overhead atau satu set tarif untuk semua departemen. Jadi tarifnya hanya satu dan ini berlaku untuk semua departemen. Semua departemen menggunakan satu tarif tersebut ya. Tapi kalau metode alokasi departemen ini berbeda ya, teman-teman. Department allocation method, metode alokasi yang mengharuskan perusahaan memisahkan kelompok biaya untuk masing-masing departemen yang masing-masing memiliki tarif atau set alokasi biaya operator tersendiri. Artinya di setiap departemen memiliki tarif sendiri, teman-teman. Nggak sama dengan yang ini tadi, gitu loh. Nah, oke, pilihan metode alokasi sebuah keputusan biaya manfaat ya. Oke, jadi manajer itu kan perlu membuat keputusan ya untuk memilih tarif keseluruhan pabrik atau mungkin berdasarkan alokasi departemen ya. Berdasarkan biaya dan manfaat. Jadi kita harus memperhatikan biayanya sehemat mungkin gitu dan manfaatnya juga harus optimal sebesar mungkin kan gitu. Memilih metode alokasi yang lebih kompleks membutuhkan lebih banyak waktu dan keahlian untuk mengumpulkan dan memproses informasi akuntansi biaya. Ya, biaya tambah informasi tersebut harus disesuaikan dengan peningkatan manfaat dan dari keputusan yang diperbarui. Jadi memang harus mempertimbangkan cost and benefit-nya gitu. Ya. Oke, masuk ke opsi yang ketiga, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, kita sudah mulai ini ya. Oke, merupakan metode dua tahap maksud saya perhitungan biaya produk yang pada tahap pertama akan membebankan kepada aktivitasnya ya, kemudian membebankan pada produknya ya berdasarkan masing-masing aktivitas. Jadi biaya itu dibebankan dialokasikan ke aktivitasnya dulu. Nah, dari aktivitas yang ada baru dibebankan kembali ke produknya gitu. Oke, ini yang disebut dengan ABC ya. Jadi activity based costing itu sama dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Saya harap teman-teman juga nanti nggak bingung ya, yang kita bahas ini memang ABC gitu. Oke. Sebenarnya apa sih aktivitas itu sendiri ya? Aktivitas adalah setiap tugas berbeda yang dikerjakan organisasi untuk membuat atau memberikan produk atau jasa. Nah, sedangkan dasar perhitungan biayanya, setiap tugas berbeda yang dikerjakan organisasi untuk membuat atau memberikan produk dan jasa. Jadi aktivitas itu ya sekian tugas ya, rangkaian kegiatan kan gitu. Yang ada manfaatnya, dia bisa menghasilkan output berupa produk atau jasa, itu aktivitas. Nah, dasarnya ya dilihat dari outputnya gitu kan, dasar penghitungan biayanya seberapa besar, seberapa banyak gitu kan. Oke, mengembangkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang pertama. Jadi ini akan sering disinggung terus di beberapa slide ya teman-teman. Ini akan muncul terus ya. Jadi ABC ini ya ada tahapannya. Pertama harus menentukan dulu beberapa aktivitasnya ya. Yang kedua menentukan beberapa pemicunya. Jadi cost drivernya kita tentukan. Yang ketiga kita hitung tarif biayanya ya per unit pemicu biaya. Yang keempat baru kita menentukan biaya produk dengan cara mengalihkan tarif pemicu biaya dengan volume unit pemicu biaya. Jadi sebenarnya simpel loh teman-teman. Sebenarnya adalah ini ya benang merahnya dari mata kuliah hari ini ya. Ya, menentukan aktivitas yang menggunakan sumber daya. Ini ada penjelasannya. Aktivitas yang menggunakan sumber daya karena hal itu memerlukan pemahaman atas semua kegiatan yang dibutuhkan ketika menghasilkan suatu produk ya. Prakteknya banyak nilai dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas berasal dari pelaksanaan, bahkan tanpa mengubah cara dalam menghitung biaya produk.
Nah, perhatikan beberapa aktivitas yang terlibat dalam proses pembentukan produk sederhana seperti sebotol. Jadi ceritanya biar teman-teman tuh ada gambaran, diberikan contoh ya seperti ini. Bagaimana sih kalau kita bisa menentukan biaya berdasarkan aktivitas? Nah, ini dia contohnya. Sebuah botol kemasan air minum ya prosesnya kan dari ceritanya kita mau dapat nih sebotol kemasan air minum ya kan, prosesnya kan dari pemesanan dulu ya kan, penerimaan, pemeriksaan bahan, pengisian air ke dalam botol, pengepakan peti kemas, pengiriman peti kemas. Nah ya kan, itu baru satu botol kemasan air minum ya teman-teman. Bagaimana kalau misalkan produknya itu adalah pesawat terbang ya, atau layanan paket kilat ya kan, otomatis kita harus melihat manfaat, atau kita harus melihat biayanya akan lebih rinci ya kan, lebih banyak, lebih detail, karena kan kalau pesawat terbang itu kan banyak banget kegiatannya ya teman-teman, cost drivernya juga banyak ya. Yang dirinci ini harus melebihi, jadi manfaat dari biaya yang lebih rinci harus melebihi biaya. Artinya apa? Cost benefitnya itu harus bukan sebanding, tapi manfaatnya itu harus lebih banyak daripada biaya yang dikeluarkan gitu loh teman-teman ya. Perusahaan hanya menentukan aktivitas yang paling penting ya, ini untuk menentukan aktivitas apa saja sih yang harus ditentukan biayanya gitu. Oke, memilih pemicu biaya ya. Pemicu biaya terbaik adalah salah satu yang memiliki keterkaitan sebab akibat dengan biaya yang dialokasikan. Menemukan dasar alokasi yang memiliki keterkaitan sebab akibat dengan biaya sering tidak memungkinkan ya. Prakteknya, banyak nilai dari perhitungan biaya berdasarkan aktivitas berasal dari pelaksanaan ini, bahkan tanpa mengubah cara dalam menghitung biaya produk. Nah, berikutnya, ketika menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, pemilihan dasar alokasi, pemicu biaya biasanya lebih mudah karena kita dapat menggunakan ukuran volume aktivitas. Jadi memang dasarnya adalah aktivitas itu sendiri gitu loh teman-teman ya. Dasar alokasi yang wajar untuk biaya pengaturan mesin ya, contoh misalkan kita mengatur mesin, otomatis kan yang kita lihat adalah cost drivernya adalah jamnya ya kan, jam mesin. Perhatikan bahwa dari pemicu biaya yang ditujukan pada tampilan 90 menuju pada aktivitas. Ini hanya contoh saja di tampilan 910 ya, contoh pemicu biaya. Misalkan jumlah jam kerja mesin yang digunakan, ini waktu komputer yang digunakan, misalkan saja. Kemudian halaman yang diketik, otomatis kan dilihat cost drivernya jumlah jam yang diselesaikan, ya enggak. Kemudian pengaturan mesin, dilihat dari kemampuan operasi yang dilakukan, dan seterusnya ya teman-teman. Oke. Menghitung tarif biaya per pemicu biaya ya. Secara umum, tarif yang ditentukan seperti ini ya rumusnya. Perkiraan biaya tidak langsung dibagi dengan perkiraan volume atas dasar alokasi. Ya. Rumus ini berlaku untuk masing-masing biaya tidak langsung ya teman-teman ya, baik untuk overhead pabrik, administrasi, distribusi, penjualan ataupun biaya tidak langsung lainnya. Biaya dialokasikan pada satu produk dengan mengalihkan tarif yang ditentukan ya dengan volume aktivitas ya, jadi tarif dikali dengan volume aktivitas. Bagian alirnya seperti ini ya. Bagian alir biaya, overhead, tarif tahapan pertama, misalkan saja di sini ada pengaturan mesin gitu ya, mengatur mesin, cost drivernya adalah jumlah jam pengaturan. Kemudian berikutnya aktivitasnya adalah mengolah bahan baku, ini cost drivernya produksi berjalan misalkan. Kemudian berikutnya mungkin kegiatan berikutnya ada menggunakan mesin, ini indikatornya adalah jam kerja mesin. Terus mungkin ada kegiatan aktivitas lagi, pengemasan dan pengiriman, ini indikator pemicunya adalah produksi berjalan. Nah ini ada waktu-waktunya ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang teman-teman. Jadi aliran biaya itu kurang lebih seperti ini, dari biaya overhead, kemudian dialokasikan ke kegiatan, ke aktivitas ya. Aktivitas tersebut baru dialokasikan atau didistribusikan ke biaya ya, dibebankan ke biaya maksud saya ya. Gitu. Jadi ini menurun dari sini ke sini, sini ke sini. Ya. Oke.
Dalam sistem perhitungan biaya, berdasarkan aktivitas menggunakan dua tahap. Tahap pertama terdiri dari aktivitas departemen ya. Alih-alih dari tarif departemen, perhitungan biaya berdasarkan menggunakan tarif pemicu biaya untuk masing-masing pusat aktivitas. Artinya, masing-masing aktivitas memiliki kelompok biaya. Iya, betul. Jadi, aktivitas yang ada di sini tuh dia memiliki cost drivernya sendiri-sendiri. Artinya ini juga akan muncul biaya masing-masing. Kan gitu. Nah, biaya ini akan di tahap yang kedua akan dilanjutkan ke produknya masing-masing sesuai dengan cost drivernya gitu. Menggambarkan 4 langkah penerapan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ya. Tadi juga sudah saya singgung nih, ini yang berikutnya nih yang disinggung lagi ya. Jadi langkah yang pertama untuk EBC yang pertama adalah menentukan aktivitasnya dulu. Kemudian yang kedua tentukan pemicu biayanya dulu atau cost drivernya. Yang ketiga kita hitung tarifnya. Dan yang keempat kita tinggal menghitung tarif biaya per unit pemicu biaya atau transaksi. Olahan keempat, kita ada hierarki biaya. Hierarki biaya merupakan sebuah hierarki biaya ya atau cost hierarki yang mengklasifikasikan pemicu biaya menggunakan dimensi umum atas tingkat aktivitas. Nah, hierarki biaya itu biasanya berkaitan dengan produk ya teman-teman dan berkaitan dengan pabrik. Kalau yang produknya sendiri itu beberapa biaya terjadi hanya karena memiliki produk yang tersedia yang untuk dijual. Biaya tersebut termasuk biaya pemeliharaan, spesifikasi, atau mungkin bisa desain. Sedangkan untuk terkait dengan biaya pabrik, ya, biaya pabrik itu juga termasuk biaya kepatuhan terhadap peraturan, ya. Ada compliance-nya, pengujian kepatuhan lingkungan, tergantung dari jenis core bisnisnya juga sih ya. Biaya umum lainnya yang dapat dilakukan terkait kemampuan produksi, misalnya penyusutan pabrik. Nah, ini sebenarnya hierarki biayanya. Nah, ini adalah hierarki dalam bentuk tabel di 9.12 ya, teman-teman, berdasarkan dengan volume. Contoh biayanya apa aja ya? Contoh misalkan peralatan, minyak pelumas, perbaikan mesin. Nah, contoh pemicu biayanya ya. Ini peralatan bisa jadi biaya tenaga kerja langsung, minyak pelumas jumlah jam kerja mesin, perbaikan mesin ya berarti jumlah unitnya gitu yang menimbulkan biaya ya. Pemicu ini kan yang menimbulkan biaya. Faktor penting dalam membedakan sistem berdasarkan itu adalah apakah pemicu biaya untuk kegiatan mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh aktivitas atau tidak ya. Bahkan jika biaya tidak disebutkan oleh volume. Nah, jadi ini beberapa contoh ya teman-teman tingkatan hierarki biaya ya bisa berdasarkan volume, batch, produk, pabrik dan contoh biayanya juga sudah ada. Berikut pemicu biayanya juga sudah ada. Nah, jadi harus memastikan apakah pemicu biaya itu memang mencerminkan biaya yang sesungguhnya harus dikeluarkan, kan gitu. Outline yang kelima ada ilustrasi perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Nah, karena masih sama seperti tadi ya, jadi 5 langkah yang tadi itu ya teman-teman ya. Pertama nih menentukan aktivitasnya dulu nih. Jadi contohnya misalkan si Jenny ini adalah akuntan biaya, ia ingin memastikan bahwa di pabrik Port Arthur ya, ingin mengetahui di situ ternyata ada departemen, ceritanya ada departemen perakitan yang memiliki 3 aktivitas yaitu pengaturan, pengolahan bahan baku, dan perakitan. Kemudian departemen lainnya ada pengemasan. Nah, di pengemasan ada aktivitasnya lagi nih, ya pemeriksaan dan pengemasan dan pengiriman, teman-teman. Nah, penetapan aktivitas ini menunjukkan bahwa Jenis telah menyelesaikan langkah pertama. Ya kan tadi kita pertama kan kita harus menentukan aktivitas ya. Jadi aktivitas sudah ada di sini dari 2 departemen, ya enggak? Oke, di langkah yang kedua ini tadi setelah kita menentukan aktivitasnya, kita harus melihat cost drivernya ya. Oke. Contoh saja ini adalah pemicu biaya. Kita tentukan cost drivernya ya, berdasarkan volume juga. Ini ada produksi Port Arthur yang tadi ya.
Jadi ceritanya ada departemen perakitan ya, di dalamnya ada sekian aktivitas, kemudian departemen pengemasan juga ada sekian aktivitas. Nah, ini adalah pemicu biayanya. Kalau perakitan berarti kan jumlah jam kerja mesin ya, pengaturan mesin berarti waktu pengaturan, pengolahan bahan baku berarti produksi berjalan. Di pemeriksaan dan pengemasan ada jam kerja tenaga kerja langsung, dan di pengiriman ada jumlah pengiriman. Nah, volume pemicu biayanya kurang lebih seperti ini dan totalnya ya. Oke, jadi ini adalah contoh menetapkan pemicu biaya ya teman-teman ya. Langkah ketiga nih, kalau sudah ketemu cost drivernya ya, kita tentukan tarifnya ya, tarif. Nah, ini misalkan saja si Janus ini kembali menemui supervisor produksi untuk menyelesaikan langkah ketiga ya, menghitung tarif pemicu biayanya. Dia mewawancari supervisor produksi di 2 departemen yang tadi itu ya, untuk menentukan berapa banyak biaya overhead yang dikeluarkan untuk masing-masing dari 5 aktivitas. Totalnya kan 5 aktivitas ya. Oke. Nah, ini contoh saja misalkan penghitungan tarifnya ya. Ini ada departemen biaya overhead. Nah, pengalian ya, ini ada volume. Oke, departemen perakitan kurang lebih biaya sekian ya, dibagi dengan pemicu biayanya. Jadi yang di kolom D ini adalah pemicu biayanya teman-teman, cost drivernya ya. Jadi biaya overheadnya berapa aja di sini, dilihat dari tingkatan aktivitasnya, kemudian dibagi dengan ini ya, cost drivernya ya, ketemu angka di sini ya. Oke. Saya rasa sih mudah ya. Nah, langkah yang terakhir ini membandingkan biaya menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ya. Hasil dari wawancara yang tadi itu, si Janus ini membuat diagram alir biaya nih yang meliputi pembebanan biaya. Tahap pertama untuk kelompok aktivitas dan tahap yang kedua adalah aktivitas ke produk ya. Oke, ini ya bagian alir biayanya teman-teman. Nah, biaya overhead 2 departemen ya. Biaya overhead ini dibebankan ke antar departemen. Per departemennya dia ada sekian aktivitas gitu ya. Nah, dari aktivitas ini dibebankan ke produk. Ini juga sama, departemen pengemasan dia ada sekian aktivitas tersebut dibebankan ke produknya. Nah, kalau biaya langsung ya otomatis dia langsung biaya yang langsung dibebankan ke produk. Ya langsung lari ke produk dia tanpa melalui antar departemen. Oke, pembahasan sebelumnya menghasilkan poin-poin penting ya. Berikut terkait perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Ini sama yang tadi ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih pembahasan juga sudah dibahas sih sebenarnya. Metode alokasi biaya yang berbeda menghasilkan perkiraan yang berbeda atas besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Ya, jadi kalau alokasi biaya yang berbeda, otomatis hasilnya juga akan berbeda ya. Yang kedua, produksi juga mendapatkan keuntungan karena perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memberikan informasi lebih baik. Kenapa dia lebih baik? Karena kan kita memplotting biaya itu memang berdasarkan per aktivitas ya, otomatis dia akan lebih informatif begitu ya. Tentunya besaran biayanya juga lumayan hitungnya sih besar ya, karena kan rinci. Kemudian penerapan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas membutuhkan kerjasama tim antar bagian akuntansi, biaya produksi, pemasaran, manajemen, dan non-akuntansi lainnya juga terlibat. Keempat, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas memberikan ukuran biaya yang lebih detail dibandingkan metode alokasi keseluruhan departemen maupun metode alokasi departemen. Ya, yang kelima, perhitungan biaya berbasis aktivitas ini memberikan lebih banyak informasi tadi sudah saya sampaikan ya tentang biaya produk, sehingga membutuhkan pencatatan yang lebih banyak. Masuk ke online yang keenam, ada aliran biaya melalui berbagai akun ya. Ini tampilannya juga ada di tampilan 916 ya teman-teman, menunjukkan aliran biaya pada berbagai akun ya yang menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Jumlahnya ditunjukkan pada tampilan berikut. Nah, ini dia, ini laporan biayanya. Oke, dari setiap tipe yang ada tadi kita petakan biaya langsung dan tidak langsungnya ya. Tadi kan ketemu tuh, sudah ketemu angkanya, kita masukkan ke sini ya. Total biaya jangan ketemu deh di sini ya. Biaya langsungnya sini ya, sesuai dengan 2 tipe.
Biaya overhead-nya jenisnya ada perakitan dan aktivitasnya, kemudian departemen pengamasan berikut aktivitasnya, dimasukkan semua biaya-biayanya di total. Kalau sudah dihitung nih jumlah unitnya ketemu sekian, biaya unitnya sekian, ya. Oke. Nah, ini untuk tampilan aliran kas pada area produksi ya. Jadi yang di tabel yang tadi, yang di previous slide itu tadi, tinggal dibuat jurnal dalam bentuk T-account seperti ini ya teman-teman. Jadi kita golongkan dulu nih bahan baku, kemudian BDP-nya, terus ada utang gajinya, ada PDB. Karena BDP-nya ada 2 departemen tadi ya, perakitan dan pengemasan, otomatis dibuat juga 2. Nah, untuk bahan bakunya tinggal dimasukkan saja ya sesuai dengan akun dan posisi debit kreditnya ya. Utang gaji juga sama. Yang ini angkanya dapat dari mana? Nih angkanya semuanya dapat dari yang tabel yang tadi ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Kalau ini adalah penjumlahan dari sini ya, untuk J25P ini totalnya berapa, dan 3 biaya jumlahnya ke sini, ini juga sama jumlahnya ke sini. Ya, ini hanya keterangan saja untuk memudahkan. Untuk pengemasan juga sama, ini jumlah J25P ini ada 3 biaya. Nah, ini jumlahnya di sini, dan yang ini 3 ini jumlahnya di sini. Ini keterangannya saja. Ya, saya rasa ini mudah ya teman-teman, tinggal menyalin. Oke, ini masih sambungannya ya. Untuk aktivitas perakitannya tinggal dimasukkan jenis overheadnya ya, yang dibebankannya berapa. Kemudian pengaturan mesinnya juga sama, tinggal dimasukkan bahan bakunya, pengemasannya ya, kemudian pengirimannya juga. Oke, ini tinggal dimasukkan saja, angka-angkanya sudah ada semuanya. Oke, ini adalah jenis bentuk T-akun untuk aktivitas ya. Semua aktivitas dibentuk buat seperti ini. Ya. Oke. Oke. Yang terakhir ya, ini kita singgung tentang pilihan dasar aktivitas dalam lingkungan produksi modern. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan memberikan keywordnya ya. Keyword untuk pertemuan ke-14 ya, cukup simpel. Teman-teman boleh ketik dengan menggunakan hashtag, tahu ya hashtag ya, hashtag kemudian ABC ya, ABC ya, activity based costing ya, underscore dikasih dengan meme-nya teman-teman. Saya ulangi, untuk keyword di pertemuan 14 hari ini adalah hashtag ya, ABC huruf kapital semua, underscore meme teman-teman. Oke, itu saja untuk keywordnya. Jangan lupa ditulis di kolom komentar ya. Oke, masuk ke pertemuan outline yang ketujuh. Ini kita membahas tentang pilihan dasar aktivitas dalam lingkungan produksi modern. Ya, teman-teman, ini sebagai tambahan saja ya, bahwa ketika akuntan menggunakan tarif alokasi berdasarkan volume ya, seperti jam kerja tenaga langsung, jam kerja mesin, mereka biasanya mengalokasikan biaya untuk produk yang sebanding dengan volume. Nah, ada yang seperti ini ya. Jadi, jika volumenya tinggi, diberi alokasi proporsi biaya overhead yang tinggi. Sedangkan jika volumenya rendah, diberi alokasi proporsi biaya overheadnya rendah. Nah, setelah menerapkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, manajer sering menemukan bahwa produk volume rendah harus diberi alokasi biaya overhead yang lebih banyak. Nah, ada yang tipe yang seperti yang kedua ini, ya. Jadi produk volume rendah bisa menjadi lebih khusus, ya. Misalnya karena membutuhkan lebih banyak gambar, spesifikasi, dan pemeriksaan tergantung dari produknya ya teman-teman. Ya, ketika biaya overhead dibebankan berdasarkan volume output, ya, produk volume tinggi akan diberi alokasi yang relatif lebih banyak ya, daripada yang volume rendah. Nah, dalam kasus ini, produk volume tinggi mensubsidi produk volume rendah, artinya saling menutup begitu. Metode alokasi berdasarkan volume menutup pengaruh biaya dari besarnya jumlah yang ditetap atas produk volume rendah. Nah, hal ini telah menyebabkan banyak perusahaan untuk terus memproduksi atau menjual produk tanpa menyadari betapa mahalnya biaya produksi tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa realita ya teman-teman yang terjadi di perusahaan. Jadi memang optionnya itu kembali kepada kebutuhan produknya sendiri ya.
tentunya dilihat dengan berdasarkan pemicu biayanya, kemudian volumenya, kebutuhan dari apakah untuk membuat produk A misalkan dia membutuh alokasi biaya overhead yang lebih tinggi atau justru cuma sedikit saja atau lebih rendah sudah bisa. Nah, kita kan juga harus memikirkan itu. Nah, makanya perlu diketahui bahwa pemahaman pemahaman ABC activity based costing ini memang sangat penting ya, karena memang perannya di sini gitu loh. Jadi kita kapan sih bisa menentukan biaya alokasi overheadnya harus dinaikin, dikurangin, ditambah dan seterusnya. Nah gitu. Jadi inilah yang kita pelajari. Oke. Materi 8 perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam administrasi ya. Sedikit teman-teman. Oke, secara khusus perhitungan biaya berdasarkan aktivitas administrasi melibatkan langkah-langkah. Langkah-langkahnya gimana Bu? Apakah sama yang ABC biasa? Sama ya teman-teman. Ini sudah saya singgung di PPT yang tadi ya, di slide yang sebelumnya. Sama, pertama kita harus tentukan dulu aktivitasnya, kedua yang kita harus cari pemicunya, pemicu biayanya atau cost drivernya, yang ketiga kita harus hitung tarifnya, dan yang keempat kita bebankan biaya kepada karena ini aktivitas pemasaran dan administrasi ya berarti ke situ alokasinya ya pembebanannya gitu. Nah, ini adalah contoh ya. Oke, contoh saja Departemen Pembelian di area produksi Port Arthur milik Jovelyn Industry bertanggung jawab atas pembelian bahan baku ya. Pengerjaan ini memerlukan keterlibatan staf departemen. Ceritanya dia butuh staf ya. Kemudian Departemen Pembelian dapat menerapkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ya. Dia melihat dari aktivitasnya dengan mengikuti prosedur 4 langkah yang tadi. Tadi saya bilangnya 5 bukan 5 ya, tapi 4 yang maksud saya ya teman-teman. Banyak dari pemicu biaya dalam fungsi administrasi yang memiliki keterangan keterkaitan dengan waktu, tapi tidak semuanya akan seperti itu. Ini adalah tampilan pemicu biaya ya. Tapi ada juga sih di buku. Oke. Yang ke-9, penggunaan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Ini juga sebenarnya sama sih teman-teman ya. Ini juga contohnya juga sebenarnya sudah kita bahas tadi di depan ya. Ini adalah contoh saja dari daftar beberapa perusahaan yang secara disebutkan bahwa mereka menggunakan perhitungan biaya itu memang dilihat dari aktivitas, seberapa banyak aktivitas yang telah dilakukan, bagaimana pembebanannya. Ternyata ada 2 tahap tadi ya, membebankan biaya overhead ke tingkat departemen ya. Di dalam departemen itu ada sekian aktivitas. Nah, aktivitas itu kemudian dibebankan lagi ke produk, kan begitu sistem ABC ya. Ini hanya jenis-jenis daftar gitu ya. Manufaktur tuh ada Boeing, British Telecom dan seterusnya. Layanan kesehatan tuh ada Alexandria Hospital dan seterusnya. Jasa ada Fairman Fund, Owen dan Minor dan seterusnya. Organisasi pemerintah ada Amtrak, City of Indianapolis dan seterusnya ya. Jadi ini adalah perusahaan-perusahaan yang menggunakan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas nih teman-teman ya. Oke, luar biasa ya sekali ya. Memang ini sangat bermanfaat banget gitu ya untuk perusahaan-perusahaan besar. Oke, terdapat 3 masalah dalam menentukan pengguna perhitungan biaya aktivitas. Jadi memang ada kendalanya juga gitu ya. Yang pertama, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas menunjukkan hal yang berbeda untuk pengamat yang berbeda ya. Tidak ada metode perhitungan biaya berdasarkan aktivitas yang utama. Jadi memang kita bisa melihat bisa menentukan biaya itu memang dilihat dari aktivitasnya. Kalau aktivitasnya berbeda, nilainya berbeda, otomatis nanti hasilnya juga akan berbeda, kan begitu ya. Tidak ada ukuran yang benar-benar bisa mengcover semua kebutuhan, kan tidak ada ya. Kemudian yang kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dapat diterapkan di beberapa bagian perusahaan, tapi tidak semua bagian. Iya, betul ya. Jadi tidak memang nggak semuanya departemen menggunakan ABC kan gitu. Ketiga, perhitungan biaya didasarkan aktivitas dapat diterapkan di beberapa bagian perusahaan, tapi tidak semua bagian. Ini juga sama ya. Oke. Cukup untuk paparan materi di pertemuan 14 kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.
Mungkin sekian dari saya ya, kurang lebih mohon maaf jika ada kalimat-kalimat saya yang sekiranya menyinggung ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar ya, karena akuntansi biaya harus dipelajari dan kita memang harus memiliki pegangan buku ya. Tidak cukup hanya sebatas melihat atau searching di Google. Oke, jangan lupa keywordnya dan tulis di kolom komentar saya ya intisari atau ulasan kesimpulan dari video dan keywordnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.